Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan segera masuk dalam kebaktian rumah tangga Rabu 31 Maret 2021 yang di dalamnya kita akan juga mempersiapkan diri dalam rangka perjamuan kudus Jumat Agung nanti pada hari Jumat 2 April 2021. Mari kita mengambil saat teduh kita. Saya mengajak jemaat sekalian berdiri. Kita akan menyatakan votum dan salam. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Mari kita mengangkat pujian mengawali kebaktian persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini dengan mengangkat PKJ nomor 5, Bersoraklah dan Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita datang dalam doa pembukaan dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa dan dipersilahkan duduk kembali. Setelah kami boleh melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi sampai dengan malam hari ini, kami telah merasakan setiap bentuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Betapa ya Tuhan, kami telah mengecap berbagai-bagai berkat-berkat Tuhan, baik makanan, minuman, pekerjaan, keluarga, kesehatan, kekuatan, bahkan juga ya Tuhan persekutuan umat pada malam hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga,
Karena itulah ya Tuhan, curahkanlah segala rahmat dan kasih karunia-Mu atas kami sekalian jemaat Tuhan yang merindukan akan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Pada malam hari ini ya Allah, kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang berkenan untuk mencurahkan dan mengurapi kami dengan kuat dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dikuduskan dan dilayakkan di dalam persekutuan ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan sekaligus ya Tuhan, kami diundang untuk mewujudkan kehidupan horizontal kami, kehidupan kami bersama-sama dengan setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Ya Allah, Tuhan penebus juru selamat kami, saat ini ya Tuhan, dalam rangka persiapan perjamuan kudus Jumat Agung yang akan diselenggarakan di tengah-tengah jemaat Tuhan Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur pada 2 April yang akan datang. Kami bersama-sama ya Tuhan datang kepadamu dalam ibadah rumah tangga sekaligus mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus Jumat Agung. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Namun ya Tuhan, kami sungguh menyadari keberadaan kami selaku umat Tuhan yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Saat ini ya Tuhan, kami datang memohon kiranya kekuatan dan topangan yang dari Tuhan sajalah yang Tuhan nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat membaca, bahkan juga merenungkan dan mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membentuk kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Demikian juga ya Allah, kami juga bersama-sama mau berdoa teruntuk hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menjadi alat pemberitaan firman-Mu. Kuduskan dan urapi ya Tuhan kiranya dia, supaya dengan kelayakan dan kekuatan yang dari Tuhan dapat dimampukan untuk menyampaikan dan memberitakan firman-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati ya Bapa segala persiapan-persiapan yang dilakukannya, supaya firman yang disampaikannya dapat dimengerti, bahkan dapat menopang kami sekalian untuk senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan titah perjamuan kudus sekaligus juga menjadi pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan dalam kebaktian persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-34. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Ibu Saudara, memberi judul terhadap perikop pembacaan kita, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab
pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti apakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Sedemikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Dalam satu buku yang ditulis oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya, yang judul bukunya Raja yang Menderita, sebagai kumpulan khotbah reflektif, Pendeta Yoas, Bapak Ibu Saudara, menceritakan di dalam tulisannya itu ada satu biara di
sebuah tempat yang kecil di mana kegiatan para rahib yang tinggal di biara tersebut setiap hari adalah berdoa dan beribadah. Pada satu ketika, Bapak Ibu Saudara, dalam kegiatan peribadahan para rahib, ada seekor kucing yang agak nakal lalu masuk ke ruangan ibadah para rahib yang sedang beribadah, dan tentu kedatangan seekor kucing yang nakal ini mengganggu peribadahan yang dilakukan oleh para rahib. Kemudian pimpinan ketua rahib di biara tersebut memerintahkan kepada rahib yang muda untuk membawa keluar kucing nakal tersebut dan mengikatnya di sebuah tiang di luar ruang ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kegiatan ini terus berlangsung, Bapak Ibu Saudara, sampai kemudian peralihan generasi. Ketua dari rahib itu sudah meninggal dunia, diganti oleh generasi yang berikutnya, maka praktek-praktek mengikat seekor kucing di tiang di luar rumah atau ruang tempat kebaktian para rahib itu terus dilakukan sampai berganti generasi rahibnya. Bahkan juga ketika kucing yang nakal itu sudah mati, dicari kucing yang lain untuk diikat di luar tiang. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikisahkan oleh Anthony de Mello yang dicatat dalam bukunya oleh Pendeta Yowas dalam buku Raja yang Menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini kita ingin melihat bahwa sesungguhnya yang disebut dengan ritual, itu adalah sesuatu yang memang lazim dan ada dalam kehidupan keagamaan. Bahkan kalau ada misalnya kelompok tertentu dalam persekutuan yang ada dalam kehidupan persekutuan gereja, ada yang mengatakan bahwa persekutuan kami tidak menggunakan liturgi, tidak menggunakan tata kebaktian. Maka sesungguhnya pandangan seperti itu salah. Karena dalam persekutuan apapun, Bapak Ibu Saudara, dalam kaitan dengan persekutuan Kristen, itu selalu ada ritualnya, selalu ada yang namanya tata kebaktiannya. Nggak mungkin dalam persekutuan Kristen misalnya persembahan dilakukan di depan. Atau lagu Bapak Terima Kasih misalnya itu dinyanyikan di depan. Biasanya lagu Bapak Terima Kasih pasti dinyanyikan di belakang sebagai bagian penutup dari sebuah peribadahan. Itu yang namanya ritual. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu yang ingin kita sama-sama renungkan pada saat ini, yang namanya kegiatan ritual tentu tidak jelek dan semuanya itu adalah baik. Kegiatan-kegiatan ritual dalam satu kebaktian tentu
itu adalah kegiatan-kegiatan yang juga perlu untuk dipersiapkan dengan baik, sehingga satu persekutuan atau peribadahan itu dapat tertata, dapat tersusun dengan baik, sehingga bisa menimbulkan kemudian suasana yang baik dan mendukung supaya umat bisa meresapi dan menghayati peribadahan itu bagi dirinya, sehingga menumbuhkan kemudian spiritualitasnya, menumbuhkan imannya, menumbuhkan penghayatan akan kerohaniannya untuk semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya memang yang perlu untuk diperhatikan Bapak Ibu Saudara terkait dengan ritual peribadahan seperti itu, yang perlu memang diperhatikan adalah beberapa hal yang mesti dicatat supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang keliru terkait dengan ritual. Yang pertama adalah jangan sampai kita terjebak pada apa yang disebut dengan ritualisme. Ini yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita terjebak pada praktek-praktek ritualisme. Ritual itu baik, bahwa sesuatu yang kemudian kita tata dengan baik dan berulang-ulang sebagai sebuah ritu, sebagai sebuah ritual, tentu itu baik. Sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi. Tetapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita terjebak pada satu pemahaman yang kemudian menjadi sebuah ritualisme. Apa itu ritualisme? Kita terjebak pada ritual kemudian menjadi tujuan. Ritual itu menjadi tujuan dan menjadi sebuah kewajiban, yang tadinya alat kemudian ritual menjadi tujuan, Bapak Ibu Saudara. Padahal tujuan dari ritual itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sikap kita bagaimana kita bisa respon terhadap apa yang Tuhan sudah kehendaki dalam kehidupan kita, yang kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi tentu beribadah tidak berhenti pada aspek ritual. Ritual bukan tujuan. Nah, ritualisme adalah kemudian menjadikan ritual itu sendiri menjadi tujuan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang memang harus kita waspadai supaya kita tidak boleh terjebak pada apa yang disebut dengan ritualisme. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang mesti kita perhatikan adalah bahwa ritual-ritual ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah ritual peribadahan yang tanpa kesadaran. Yang tanpa kesadaran. Kita tidak menyadari apa yang kita lakukan sesungguhnya dalam seluruh aktivitas ritual kita. Nah, oleh karena itu munculnya sebuah kesadaran bahwa dalam seluruh ritual peribadahan yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk menyembah dan memuji Tuhan. Nah, kesadaran itu memang yang harus terus-menerus kita jaga. Kesadaran itulah yang harus terus-menerus kita tumbuhkan, kita kembangkan dan kita pelihara supaya kita tidak kehilangan kesadaran dalam konteks ibadah yang kita lakukan adalah sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan secara vertikal, tapi juga sekaligus bagaimana ibadah kepada Tuhan yang vertikal itu dapat kita aplikasi, dapat kita wujud nyatakan, praktekkan, kita amalkan dalam ibadah horizontal kita, dalam ibadah kita kepada sesama. Jadi tidak melulu soal-soal aspek-aspek vertikal, bagaimana yang vertikal itu kemudian bisa diterapkan dalam aspek-aspek yang horizontal dalam kehidupan keseharian kita. Mengasihi Tuhan berarti harus mengasihi sesama. Enggak boleh diputus, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Lalu juga jangan sampai terjebak pada aspek magis misalnya. Kalau enggak melakukan ini kamu dapat hukuman dan seterusnya. Kalau melakukan ini kamu pasti akan dapat sesuatu yang misalnya
mendapatkan yang baik. Jangan dipahami bahwa itu sebagai sesuatu yang bersifat magis. Dan yang terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah kita tidak boleh melepaskan aspek-aspek ritual itu dari makna sosialnya. Tadi yang saya jelaskan, kita tidak boleh melepaskan dalam ritual peribadahan kita itu aspek-aspek horizontalnya, aspek-aspek sosialnya. Yang vertikal, menyembah kepada Tuhan, itu tidak boleh kemudian dia terpisah dan terlepaskan, dia tidak koneksi dengan hal-hal yang bersifat horizontal, hal-hal yang bersifat sosial. Oleh karena itu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan mengasihi sesamamu manusia. Mengasihi Tuhan, hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu enggak boleh dilepaskan dari hubungan horizontal kita dengan sesama. Kan begitu yang dinyatakan dalam hukum kasih Bapak Ibu Saudara. Nah, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada malam hari ini 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah. Sekali lagi Rasul Paulus dalam bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan tentang kebiasaan-kebiasaan jemaat Korintus yang salah dalam perjamuan malam. Ayat yang ke-17 dikatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Karena Bapak Ibu Saudara, ternyata jemaat di Korintus yang dinasehati oleh Rasul Paulus dalam perikop pembacaan kita ini adalah ketika ada satu ritual, kebiasaan-kebiasaan mereka untuk melakukan perjamuan malam, maka biasanya mereka itu membawa makanan. Jadi perjamuan malam mereka berkumpul untuk membawa makanan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dilihat oleh Rasul Paulus adalah, Bapak Ibu Saudara, ternyata di jemaat Korintus itu, Bapak Ibu Saudara, itu ada terdiri dari paling tidak 2 kelompok jemaat, yaitu kelompok jemaat yang berstatus sosial tinggi sebagai tuan-tuan dan warga jemaat yang berstatus sosial rendah sebagai hamba-hamba. Nah, pada perjamuan itu di mana bawa makanan, ternyata yang terjadi real di tengah-tengah jemaat Korintus adalah bahwa tuan-tuan datang dulu ke perjamuan itu. Lalu mereka makan duluan. Karena apa? Karena yang hamba-hamba itu masih bekerja. Masih bekerja di padang mengangon domba, masih bekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan keseharian kita. Sehingga Paulus melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ternyata jemaat di Korintus terutama yang tuan-tuan ini tidak memperhatikan kelompok hamba-hamba yang ketika datang ke perjamuan sudah enggak ada lagi makanan. Karena makanannya habis dimakan oleh tuan-tuan sampai mereka mabuk, kata bacaan kita. Itulah yang dikritik sesungguhnya oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kemudian di ayatnya yang ke-29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi sesungguhnya bahwa bukan berarti ini dipahaminya kalau mau ikut perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, ya betul bahwa mengikut perjamuan kudus berarti kita harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi siapa sih orang yang gak berdosa? Siapa orang yang gak berdosa? Kita semua adalah orang yang berdosa. Kalau hanya orang yang gak berdosa yang ikut perjamuan kudus supaya gak mendapat hukuman, terus siapa yang boleh ikut perjamuan kudus? Ini Bapak Ibu Saudara yang mau saya garis bawahi dalam konteks bagaimana kita melihat perjamuan kudus yang memiliki dimensi sosial. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-34 ini, sebagaimana kemudian dinyatakan di ayat yang ke-33, karena itu kata teks kita, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Jadi kalau kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Jangan seperti tuan-tuan di Korintus, datangnya duluan, makanan dihabisin dan seterusnya gitu. Itu kira-kira yang mau diingatkan. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini sesungguhnya mengajak kita untuk memperhatikan aspek sosial dari ibadah kita. Jadi ibadah yang sesungguhnya termasuk bagaimana persiapan kita untuk perjamuan kudus. Pada perjamuan kudus Jumat Agung nanti, bagaimana kita mempersiapkan diri kita sesudah kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus nanti, maka apa yang sudah kita terima sebagai bentuk pengorbanan Kristus untuk memerdekakan kita, maka Bapak Ibu Saudara, apa yang kita terima dari Tuhan Yesus sebagai bentuk pembebasan atas diri kita terhadap dosa-dosa kita, itu kita praktekkan dalam ibadah sosial kita. Jadi, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengajak dan mengingatkan kita bagaimana sikap iman kita yang vertikal kepada Tuhan Yesus mendorong kita untuk mempraktekkannya secara horizontal. Mengasihi Tuhan berarti kita praktekkan dalam hidup kita mengasihi sesama kita. Inilah Bapak Ibu Saudara pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada malam hari ini dalam rangka persiapan perjamuan kudus yang akan kita terima dalam kebaktian Jumat Agung nanti 2 April 2021. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini mempersiapkan kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai bentuk praktek-praktek iman kita, baik secara vertikal demikian pun secara horizontal. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 216, mari kita merenungkan. Cinta kasih ilahi
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan kita nyatakan, kita mengiringinya dengan nyanyian PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat kita. Kita akan membawa doa persembahan dan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, rasa terima kasih dan ucap syukur kami kepadamu tidak terhingga ya Allah. Oleh karena Tuhan berkenan untuk menaburkan, memberitakan firman-Mu bagi kami yang menyegarkan, menguatkan, bahkan juga yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa terus-menerus belajar untuk mempraktekkan kehidupan iman kami kepadamu ya Allah melalui kehidupan yang senantiasa mentaati akan kehendak Tuhan dan mempraktekkan kasih itu bagi sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, biarlah ya Tuhan kami dibimbing oleh kuat kuasa Tuhan agar dalam mempersiapkan diri kami menyambut perjamuan kudus Jumat Agung pada 2 April yang akan datang, kami senantiasa diberkati dan dipimpin oleh Tuhan, supaya kami dapat mempersiapkan hati, pikiran, bahkan seluruh eksistensi diri kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang mempraktekkan kehidupan rohani kami, kehidupan spiritual kami, dalam iman kami secara vertikal kepada Kristus, bahkan juga ya Tuhan, mengasihi sesama sebagai wujud ibadah horizontal, ibadah sosial kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang telah Tuhan taburkan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk menyatakan kehidupan iman kami yang sejati, yang sesungguhnya hanya kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga mengucap syukur, berterima kasih untuk kesempatan di mana kami telah Tuhan perkenankan untuk menyatakan persembahan syukur kami. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang sudah kami himpunkan dan kami kumpulkan ini Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati, sehingga menjadi berguna dalam rangka menopang dan mendukung pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami secara khusus ya Tuhan di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur. Berkati ya Tuhan kiranya setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya kepadamu, supaya senantiasa kehidupan kami sekalian diberkati, bahkan ditopang dan dituntun oleh Tuhan sendiri.
Ya Allah, berkati juga kiranya tangan-tangan yang mengelolanya, supaya persembahan ini dapat berguna dalam mendukung pekerjaan penata layanan. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan pokok doa syafaat kami yang terkait dengan seluruh gerak menata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya GKP Yerwel Cibubur. Berkati ya Tuhan, kiranya seluruh penata layanan yang kami lakukan, baik dalam bidang peribadahan, pembinaan, penelitian, pengembangan, keesaan, kesaksian, demikian juga sarana dan prasarana ya Tuhan, berkati agar kiranya seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini untuk mewujudkan semata-mata tugas panggilan kami menjadi gereja yang bersekutu dan yang bersaksi. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, berkati penata layanan yang dikelola oleh Majelis Jemaat PPJ, demikian juga ya Tuhan, komisi-komisi kategorial, non-kategorial, sektor-sektor, dan bahkan seluruh jemaat Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Berkati kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat terus bersaksi menjadi garam dan terang dunia. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, pada malam hari Tuhan dalam syafaat kami juga berdoa, kami mengingat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit ya Bapa, baik dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan tangan kasih, topangan dan kemurahan Tuhan berkenan nyatakan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berkati ya Tuhan mereka dengan kekuatan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bahkan juga kiranya Engkau jamah dan berkati setiap obat yang dimakan, diminum, upaya-upaya medis yang dilakukan Tuhan pakai, supaya semuanya boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk kesembuhan bagi mereka semua. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kiranya para pemimpin kami semua, dari setiap tingkatan dan level yang ada, berkati ya Bapa, supaya dalam hikmat dan pertolongan yang dari Tuhan, mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, khususnya di tengah-tengah pandemi pada saat ini yang masih berlangsung, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menyelesaikan dan dapat mengakhiri pandemi pada waktunya. Inilah ya Tuhan sungguh yang menjadi doa dan harapan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan persekutuan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati persiapan diri kami untuk menerima perjamuan kudus, bahkan berkati ya Tuhan kehidupan keseharian kami. Inilah ya Tuhan seluruh pokok doa syafaat kami yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari sama-sama kita berdiri, kita angkat nyanyian penutup dari Kidung Keesaan 560, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah
Mari kita wujudkan tiap karya yang diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanku. Itulah nyanyian kita yang boleh kita renungkan bersama-sama untuk kita nyatakan dalam kehidupan keberimanan kita. Pulanglah, siapkanlah dirimu untuk menyambut kasih Allah di dalam perjamuan kudus pada Jumat Agung. Lakukanlah kehendak Allah dan beritakanlah kebaikan dan kasih Allah dalam perjalanan hidupmu kepada sesama manusia, agar nyata bahwa kasih-Nya hidup dalam dirimu dan hidup dalam diri mereka yang percaya kepadanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tangan Tuhan dengan lemah lembut akan menjaga dan menopang perjalanan hidupmu setiap hari. Dan kasih-Nya dalam Yesus Kristus akan menaungimu dengan damai sejahtera. Dan Roh Kudus akan membimbing dan melindungi engkau di sepanjang hidupmu. Amin. Selamat malam, terima kasih Tuhan memberkati sidang jemaat sekalian. Sekaligus selamat menyambut Jumat Agung. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Terima kasih.